Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita di pertemuan kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang akidah yang benar. Akidah yang benar. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah dia berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aqdun, pengikatan, yaitu ikatan yang kuat. Ketika seseorang mengatakan i'taqadtu kadza, saya mengikatkan hati terhadap hal tersebut atau terhadap sesuatu, maka akidah dia adalah apa yang diyakini oleh seseorang, itulah akidah. Apa yang diyakini oleh seseorang, itulah akidah. Kemudian saat kita mengatakan bahwa dia, si fulan atau si alan, memiliki sebuah akidah yang benar, maka kalimat ini menunjukkan bahwa dia akidahnya bebas dari keraguan, bebas atau terlepas dari keraguan. Dan oleh karenanya akidah secara istilah atau syara'an itu sebagaimana para ulama kita menyebutkan, dia adalah ungkapan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang iman. Jadi akidah dia adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, iman kita kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal, dan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kita kepada hari akhir, dan iman kita kepada qada dan qadar baik maupun buruknya. Dan itulah akidah secara istilah. Adapun sebagian para ulama menyebutkan akidah itu adalah keyakinan yang tidak dicampuri keraguan sedikit pun bagi penganutnya. Dan oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagian para ulama mendefinisikan akidah sebagai perkara-perkara yang kokoh dan jazim, yang diyakini oleh hati manusia atau seseorang dan tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana ungkapan mereka al-umur tsabitah al-jazimah, yaitu perkara-perkara yang sangat kokoh yang mengakar pada hati manusia, allati yan'aqidu 'alaiha qalbul insan, yaitu yang mengakar pada hati manusia, wala yashukku fiha, tanpa ada keraguan di dalamnya, yaitu iman kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada yaumil akhir, dan kepada qada dan qadar baik maupun buruknya. Dan ini adalah akidah secara istilah kita kepada secara istilah. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita katakan akidah yang benar itu adalah akidah di mana keyakinan seseorang itu berlandas dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi konsekuensi dalam
uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, serta keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, keimanan kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, keimanan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan kepada takdir baik maupun buruknya, dan semua yang terdapat dalam nas-nas yang sahih dalam masalah dasar-dasar agama, perkara-perkara gaib dan berita-berita tentangnya, maka kita mengimani di sana. Dan inilah akidah yang benar, di mana dia dilandasi dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, takdir baik maupun buruknya, dan kemudian beriman kepada hari akhir. Dan semua yang terdapat dalam nas-nas yang sahih dalam masalah dasar-dasar agama dan perkara-perkara gaib dan berita-berita tentangnya, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla tentang hal itu semua. Nah, dalam meyakini perkara di atas, sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang manusia harus benar-benar yakin dan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan padanya. Saat kita meyakini, melandaskan keyakinan kita kepada 6 hal ini, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, hari akhir dan takdir Allah baik maupun buruknya, maka keyakinan seseorang dia harus meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu di atas keimanan tersebut. Dan inilah akidah yang benar, sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah yang dilandasi dengan keyakinan-keyakinan yang kita sebutkan di atas tersebut telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah dengan menghadapkan wajahmu ke arah barat dan ke arah timur itu suatu kebajikan atau kebaikan. Walakinal birra, akan tetapi kebajikan sesungguhnya dia adalah beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada para nabi-nabi, yaitu rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di Al-Quran yang lain yang menceritakan iman kita kepada takdir Allah baik dan buruknya, Allah katakan dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami yang menciptakan segala sesuatunya itu dengan qadar, sesuai dengan ukurannya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, karena keimanan, keyakinan seseorang berlandas kepada 6 hal ini. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, dari hadis yang panjang dari seorang sahabat Nabi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Jibril alaihi salatu wasallam sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil iman, bertanya tentang iman. Faqala lahu, ya Muhammad, akhbirni
anil iman. Maka Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis fima akhrajahu Muslim. Jadi ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Iman Anda beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan hari akhir, dan beriman kepada qadar baik maupun buruknya. Dan inilah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami apa itu makna akidah secara bahasa, yaitu mengikat, ikatan yang kuat. Ya. Kemudian secara istilah bahwa keimanan yang benar itu yaitu keimanan dia beriman kepada Allah. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah, yaitu uluhiyah Allah, rububiyah Allah, dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, kemudian yaumil akhir, kemudian beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Dan semua yang menceritakan di dalam nas-nas yang sahih tentang dasar-dasar agama atau perkara-perkara yang gaib atau berita-berita yang menceritakan tentang hal itu, nu'min bihi, sesuai dengan nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang dasar-dasar agama Allah, tentang perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang berita-berita yang menceritakan tentang hal itu yang dikabarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kita nu'min biha. Inilah keyakinan dan akidah yang benar seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah urgensi akidah yang benar itu? Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dan sudah pasti akidah yang benar dia merupakan syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang benar dia merupakan syarat diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah yang benar merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah yang menjadi sebab keberhasilan seorang hamba di akhirat kelak. Untuk mendapatkan kemenangan dengan dihantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dia dari neraka Allah dan azabnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan falyamal 'amalan shalihan. Untuk melakukan amalan yang salih, kemudian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Dan ini bentuk dari akidah yang benar. Beramal salih dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang kedua, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah prinsip utama dakwah para rasul. Akidah yang benar, dia adalah prinsip dakwah. Ya, prinsip utama dakwah para rasul. Tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kaum kecuali mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan, untuk mengajak kepada akidah yang benar ini, agar umatnya tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini merupakan perhatian utama di awal dakwah para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh kami telah mengutus rasul tiap-tiap umat itu. Apa yang Allah perintahkan kepada rasul-rasul tiap umat tersebut? Ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan untuk menjauhi, mengingkari yaitu taghut, kufur kepada taghut. Dan ini adalah akidah yang benar. Dia adalah prinsip utama dakwah para rasul, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, urgensi akidah yang benar itu adalah bahwa akidah adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Akidah yang benar
adalah perkara yang sangat dibutuhkan manusia. Kebutuhan manusia terhadap akidah sebenarnya lebih besar dari kebutuhan mereka terhadap air, makan, dan udara. Karena tanpa akidah yang benar, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak akan bisa menjawab pertanyaan besar dan pertanyaan yang mendasar dalam hidupnya. Dari mana asal Anda? Untuk apa Anda diciptakan? Kemana Anda akan pergi setelah Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ini, pertanyaan-pertanyaan yang besar ini, seseorang harus memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, sehingga tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas yang mendasar tersebut. Hingga pada akhirnya kejelasan jawaban tersebut memberikan kekuatan jiwa, ketenangan dan rasa aman bagi kita semua yang memiliki akidah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar dia adalah menjadi sebab hidayah dan keamanan bagi seseorang dunia dan akhirat. Orang yang memiliki akidah yang benar, dia akan menjadikan sebab Allah akan berikan hidayah dan keamanan bagi seseorang dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kesyirikan. Kezaliman maksudnya kesyirikan. Ulaika lahumul amns, maka mereka akan diberikan, akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari rasa takut. Nyaman, damai, kebahagiaan dia di dunia. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik kuburnya dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan petunjuk di dunia yang didapatkan oleh seseorang, dia akan diberikan jalan kemudahan dan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat di dalam dunia untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah, keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan dalam mengamalkan perintah-perintah tersebut. Dan hidayah di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan dia ke jalan yang, ke tempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah yang benar, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebab seseorang akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, akidah dia adalah menjadi sebab terbukanya berkah dari langit dan bumi. Allah akan limpahkan keberkahan bagi seseorang dari langit dan bumi, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi buat seseorang yang memiliki akidah yang benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah, Allahu Akbar, wattaqau, kualitas iman yang benar, akidah yang benar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin buat mereka yang beriman, memiliki akidah yang benar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan ke pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah 4-5 hal yang baru kita bacakan yang bicara tentang begitu urgennya akidah yang benar kepada diri seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dan Allah mudahkan kita
untuk menjuju dan memiliki akidah yang benar di sisinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.